kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semua dari OKP Indonesia, kemudian dari beberapa aliansi mahasiswa dan lain sebagainya yang berhadir di sini. Kemudian yang saya hormatin para pimpinan DPR Republik Indonesia yang hari ini masih mau mendengar aspirasi-aspirasi dari kita, aspirasi-aspirasi dari rakyat Indonesia, dari mahasiswa, dari seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, banyak DPR baru mendengarkan aspirasinya. Maka dari itu, setelah tadi banyaknya tuntutan-tuntutan yang diberikan, kami meminta Wakil Ketua DPR yang hari ini berhadir mewakili aspirasi masyarakat agar mendengarkan dan mempertimbangkan segala kajian-kajian yang telah kami berikan untuk kepentingan rakyat. Adapun tuntutan yang kami berikan kepada Wakil Ketua DPR RI hari ini ada beberapa tuntutan. Yang pertama, terkait dengan kami menindak tegas dan memperjelas penurunan tunjangan DPR yang disampaikan oleh DPR kemarin. Artinya, kami ingin ada tindakan yang tegas dan jelas terkait dengan apa tunjangan yang diturunkan. Jangan hanya statement yang dikeluarkan untuk cooling down suasana saja, tetapi kami ingin langkah yang konkret dan tegas terkait dengan pengurangan tunjangan DPR yang hari ini semakin tinggi. Kemudian yang kedua, sahkan RUU perampasan aset. Ini kami rasa dengan cita-citanya Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, ini kami rasa UU yang sangat harus dilakukan segera terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Kemudian kami ingin meminta reformasi birokrasi Polri dan DPR. Kemudian yang keempat, kita melihat aksi demonstrasi hari ini banyak teman-teman kami yang ditangkap. Hari ini kami tegaskan, aktivis bukan kriminalitas, Pak. Aktivis hari ini bukan perusak negara, bukan tikus-tikus yang mengerti APBN yang ada. Tapi hari ini aktivis demonstrasi yang ada, aksi-aksi demonstrasi yang ada, ini merupakan keresahan-keresahan dari rakyat. Jangan dideskripsikan dengan tindakan-tindakan kriminal sehingga ditangkap, didiskriminasi. Hari ini banyak teman kami yang ditangkap. Salah satunya mahasiswa UNRI yang ditangkap secara diam-diam. Khairi Anhar ditangkap secara diam-diam. Kemudian pemilik NGO Pedro juga ditangkap secara diam-diam. Kami ingin bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami yang sekarang masih tersangka. Bebaskan kawan kami yang masih tertangkap dan tertahan di kepolisian. Mereka bukan tindakan kriminal. Kemudian kami meminta juga untuk mengevaluasi seluruh kabinet merah putih. Kita melihat sebelum menuju satu tahun periodisasi Prabowo Subianto, melihat sudah ada anggota kabinet yang korupsi. Maka kami meminta kepada Presiden Prabowo dan meminta kepada anggota DPR untuk segera mengevaluasi kinerja dari kabinet merah putih. Ini bukan lagi tentang bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi ini tentang profesionalitas dalam bekerja untuk rakyat. Kemudian yang ketujuh, kami meminta ketua partai politik untuk menarik kader-kadernya yang problematik, yang merendahkan rakyat dari kursi legislatif dan eksekutif. Kemudian kami juga meminta untuk DPR merevisi Undang-Undang MD3 terkait saya rasa perlunya transparansi ke publik terhadap skala prioritas rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi termasuk RUU Perampasan Aset. Kemudian yang ke-8, kami meminta untuk mereformasi Undang-Undang Peradilan Militer karena terlalu banyak Bapak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum TNI, oknum-oknum pejabat keamanan yang tidak mempresentasikan sebagai membela rakyat. Impunitas itu tidak kita inginkan kepada aparat-aparat TNI. Kemudian yang ke-10, memastikan RUU KUHP berada dalam berpihak pada rakyat.
11, kami menuntut kejadian yang telah berlalu akibat demonstrasi, represivitas, keamanan. Kami menuntut adili aparat pembunuh rakyat. Kemudian yang ke-12, kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan yang kita lihat sampai dengan saat ini. Kita bermimpi 20 tahun lagi kita akan merasakan Indonesia emas. Tetapi hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana. Untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya. Ini sangat kita sayangkan. Kemudian yang ke-13, menuntut kesejahteraan guru dan dosen. Ke-14, kami menolak 5 batalion yang hadir yang akan direncanakan pembangunannya di Aceh dan peradilan militer yang ada di Universitas Riau. Kita tahu, Bapak, kampus adalah tempat kita mengasah intelektual kita, bukan tempat untuk diintimidasi. Kita khawatir ketika aparat-aparat keamanan hadir di tengah-tengah kampus, ini bakal menahan kami untuk melakukan aksi-aksi untuk menyampaikan aspirasi. Kita tidak ingin seperti itu. Kemudian yang ke-15, menolak dui fungsi jabatan dalam aspek pemerintahan di lingkup pemerintahan Indonesia. Kemudian yang terakhir, terkait dengan persoalan hari ini dan kemudian statement yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait adanya indikasi makar dalam kasus-kasus yang hari ini beredar, kami meminta DPR RI membentuk Satgas Investigasi bersama untuk perubahan perbuatan makar yang dilakukan dan terbuka bagi elemen masyarakat serta diawasi oleh elemen masyarakat. Mungkin itu kajian yang kami berikan, tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan hasil dari kajian Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Dan ini kami rangkum, sebenarnya Pak, ada berbagai tuntutan yang berasal dari daerah-daerah yang kami kumpulkan secara kolektif, sehingga ini bisa dipertimbangkan dan bisa menjadi bahan kajian Bapak-Bapak sekalian di DPR RI. Mungkin sebelum saya memberikan kajian ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya perjuangan kita hari ini berasal dari seorang mahasiswa. Maka bapak-bapak yang di depan sini juga pernah menjadi seorang mahasiswa. Untuk mengingatkan kembali bahwa perlawanan, bahwa perubahan, perbaikan ada di ranah mahasiswa, maka saya ingin kita di sini sama-sama menyampaikan sumpah mahasiswa. Mari teman-teman sekalian, sama-sama kita berdiri, angkat tangan kiri kita, dan izin kepada bapak-bapak yang berada di depan untuk sama-sama berdiri karena bapak-bapak sekalian sempat juga menjadi seorang mahasiswa. Mari semuanya kita ikutin bersama. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Semoga dengan ini kita mengingatkan kembali perjuangan-perjuangan mahasiswa.